saya akan memberikan video tutorial mengenai Arima Model atau yang biasa kita sebut dengan model Arima dengan menggunakan software Minitab. Apa sih fungsinya dari model Arima itu sendiri? Fungsinya adalah untuk melakukan peramalan. Oh iya, gua lupa. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Sadam. Saya dari divisi Forecasting Studio Statistika Universitas Brawijaya. Oke, langsung aja ya. Saya punya data mengenai indeks harga konsumen atau yang biasa disebut dengan Consumer Price Index. Nah, data ini berawal dari tahun 2005, tepatnya bulan Januari sampai dengan tahun 2015 bulan Oktober. Nah, sebelum kita melakukan peramalan, ada baiknya kita identifikasi data dengan cara kalau pada data deret waktu, cara kita mengidentifikasi data cukup dengan melakukan plot data. Caranya yaitu klik start, kemudian time series plot. Nah, kita pilih yang simple. Kita pilih yang simple aja, Oke, terus kita masukkan nih, seriesnya adalah klik IHK. Nah, setelah diklik, kita pilih time scale. Nah, di time scale ini ada index, kalender, clock, stem. Kita bisa sesuaiin dengan tipe data kita. Pada data IHK ini kan datanya kan bulanan sama tahunan. Kita bisa pilih kalender yang ada day, ada month, ada quarter. Kita pilih di sini yang month sama year. Oke, setelah itu kita pilih di start value-nya one set for our variable. Kita pilih month-nya itu mulainya kan dari bulan Januari, baru kita masukkan 1, terus year-nya kan mulainya bulan lagi tahun 2005, berarti kita masukkan 2005. Data increment-nya kita kosongin aja, terus kita klik OK. Oh, 2005. Nah, kita klik OK lagi. Oke. Nah, dengan menggunakan plot data ini kita bisa tahu bahwa datanya jelek banget ya. Tidak ada tren naik atau tren turun. Ini bahkan naik Januari tahun 2005 naik sampai 2008. Terus langsung turun lagi. Mulai tahun 2008 naik sampai 2014 turun lagi. Nah, dari plot data ini kita bisa tahu bahwa kira-kira ada nggak sih pencilan? Ya mungkin pencilannya pada tahun Januari 2008. Selain itu kita bisa tahu apakah pada data ini ada pola musiman atau tidak. Dari plot kita tahu bahwa di sini datanya naik, terus turun tajam, naik lagi, turun tajam. Ternyata tidak ada yang namanya musiman. Kenapa? Karena tidak ada titik naik dan turunnya yang jaraknya sama. Ya kan? Nah, berarti kita bisa pakai Arima biasa. Nah, setelah itu, sebelum kita melakukan peramalan lagi, kita harus lihat stasionaritasnya dengan cara klik start, kemudian time series, salah ngomong nih. Control chart. Kita lakukan stasionaritas terhadap rata-rata sama stasionaritas terhadap ragam. Kita dahulukan stasionaritas terhadap ragam dengan cara klik start, control chart, kemudian box plot, kemudian kita masukkan kita pilih nih all observation for a chart are in one column. Kemudian bawahnya kita klik IHK. Nah, subgroup size-nya kita pilih 1. Oke, langsung aja deh. Oke. Nah,
langsung muncul yang namanya gambar box plot of IHK. Nah, di situ di lambdanya kita tahu bahwa rounded value-nya minus 2. Nah, apabila suatu data dikatakan stasionaritas terhadap ragam, itu rounded value-nya harus 1. Nah, gimana caranya 1? Kita harus transformasi. Cara transformasinya balik lagi ke start, control chart, box transformation. Tapi di sini kita klik option. Nah, di optionnya ini kita bisa langsung tentukan lambda optimal agar nilai rounded value-nya 1. Nah, kemudian kita store transform data in C2. Nah, C2 ya. Oke, kita klik OK. Nah, oke. Dan ternyata masih 2, bro. Belum, karena 2 ini kan tadi miliknya IHK. Nah, sekarang jangan lupa C2-nya itu kita kasih nama trans1, yang berarti adalah hasil dari transformasi itu sendiri. Setelah itu kita, kalau kalian nggak percaya, kita langsung bisa cek kembali dengan cara control chart, box, kemudian option. Kita kosongin dulu ya store transform data nya. Oke, kemudian kita back. Di IHK-nya kita hapus, kita ganti trans1, terus kita klik OK. Nah, ajaib sekali kan? Ternyata rounded value-nya 1. Gimana sih caranya min 2 itu berubah jadi 1? Nah, jadi data itu kita pangkatkan jadi seper X. Kita jadikan X pangkat min 2, guys. Jadi misalkan nih 118,53, kita pangkatkan min 2, hasilnya adalah 0,000712. Jadi semuanya kita pangkatkan negatif 2. Nah, itu namanya kita transformasi. Nah, setelah itu sudah transformasi terhadap ragam. Belum selesai, karena yang namanya stasionaritas harus stasionaritas terhadap ragam dan juga rata-rata. Nah, cara kita lihat stasionaritas terhadap rata-rata, kita bisa lihat plot ACF dengan cara klik start, kemudian time series. Setelah itu kita klik auto correlation. Kita cukup lihat auto correlation-nya saja. Apabila tidak ada lag pertama yang lebih dari 3, berarti data tersebut sudah dikatakan stasioner terhadap rata-rata. Nah, langsung saja ya kita lihat autokorelasinya dari trans1. Oke, seriesnya kita masukkan trans1, titelnya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kita isi aja sendiri ya. Terus Oke. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 6 ini. 6 ya. 6 lag pertama yang keluar dari confidence interval. Nah, hal itu bisa dikatakan bahwa data ini tidak stasioner terhadap rata-rata. Solusinya apa? Kita harus melakukan differencing dengan cara klik start, kemudian time series, kemudian difference. Kita masukkan data seriesnya yaitu trans1. Kemudian kita store di C6 ya. Kita masukkan lagnya 1, kemudian langsung di OK. Nah, ini adalah data hasil dari differencingnya di C6. Kemudian kita cek lagi nih autokorelasinya apakah sudah
ada kurang dari 3 luck yang keluar dari confident interval. Langsung klik time start, time series, difference, kemudian salah ya, lagi pusing nih emang. Start, time series, kemudian auto correlation. Nah, seriesnya tadi kita ganti dengan div 1. Number of lag bisa kita isi, bisa enggak. Tapi fungsinya number of lag ini nanti semakin banyak isi number of lag-nya itu berarti semakin banyak lag yang ditampilkan. Kalau di Minitab ini sendiri, number of lag itu ditampilkan berdasarkan banyak data dibagi dengan 4. Kita bisa klik store ACF, store T statistik, dan store Liungbok key statistiknya. Kemudian kita klik OK. Nah, dan ternyata sudah tidak ada lag yang keluar. Nah, berarti tandanya sudah stasioner terhadap rata-rata. Nah, setelah itu kita lihat PACF-nya. Kita lihat PACF. Seriesnya kita ganti div. Div-nya sudah 1, store PACF. Boleh diklik ya. Klik. Kemudian Oke. Nah, kita dapatkan plot ACF sama PACF-nya tidak ada lag yang keluar. Suatu model ARIMA tidak mungkin isinya I. Jadi kita bisa ngisi order P sama Q-nya dengan nilai 1. Nah, maka dari itu kita dapatkan model tentatifnya ada 110 atau 011 atau 111. Nah, dari ketiga model tentatif itu sendiri, kita kemudian bisa cari nih yang namanya model mana sih yang paling baik digunakan. Model yang paling baik digunakan adalah model dengan tingkat signifikansi pada setiap parameternya itu tolak H0. Oke. Nah, langsung saja nih kita coba di start, kemudian time series, kemudian ARIMA, kemudian seriesnya kita pakai IHK. Karena kita pakai IHK berarti difference-nya kita masukkan 1. Auto regressive itu adalah order P. Order P misalkan kita masukkan model tentatif yang pertama yaitu 110. Nah, kemudian karena kita tidak perlu melakukan forecast dulu ya, karena kita masih mencari model terbaik, jadi kita tidak perlu memasukkan pada forecastnya. Oke, langsung kita oke. Nah, kita bisa langsung lihat di jendela session bahwa order R itu sendiri signifikansinya p-value-nya 0,605 yang berarti tidak signifikan. Berarti kita tidak bisa pakai model yang ini. Kita harus cari model yang lainnya. Kita masih punya 2 model lagi yaitu 011 dan 111. Kita coba dulu ya yang 011 dengan cara sama, klik start, kemudian time series, kemudian ARIMA, kemudian auto regresifnya kita masukkan 0, difference-nya 1, moving average-nya 1, seriesnya tetap IHK. Kemudian kita klik OK. Dan ternyata nilai P value-nya masih 0,599.
dan itu berarti bahwa dia tidak signifikan pada alfa berapapun. Nah, kita masih punya satu lagi, jangan putus asa. Kita masih punya satu lagi, yaitu model ARIMA 111. Balik lagi, kita klik start, kemudian time series, kemudian ARIMA, kemudian kita masukkan autoregressifnya 1, difference-nya 1, moving average-nya 1, dan kita klik langsung OK. Nah, ternyata order R sama namanya sudah signifikan kedua parameternya. Nah, oleh karena itu kita langsung bisa pakai model dengan order P sama dengan 1 dan order Q sama dengan 1. Setelah itu kita bisa langsung melakukan forecast. Lakukan forecast dengan cara klik start, kemudian time series, kemudian ARIMA. Setelah itu kita langsung masukkan seriesnya, tetap di IHK. Autoregresifnya tadi kan 1, difference-nya kan tadi 1 kali, kemudian moving average-nya 1 kali, kemudian kita klik forecast. Nah, lead-nya kita isi 10 itu berarti ramalan untuk 10 periode ke depan. Kemudian storage-nya terserah kalian mau taruh storage-nya di mana, tapi saya pengen naruh storage-nya di C18. Oke ya, kita tulis C18. Lower limit sama upper limitnya tidak usah diisi, tidak apa-apa, tapi pasti mereka langsung Minitab ini langsung otomatis masukin lower limit sama upper limitnya 95%. Oke, kita klik OK. Originnya bisa kita isi 0 aja, tidak apa-apa. Oke, langsung kita klik OK lagi. Nah, ketemu di forecast-nya. Berikut adalah forecast untuk 10 bulan ke depan. Oke. Sekian tutorial ARIMA model dari saya. Ditunggu ya untuk tutorial video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam